Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, ataupun sore, kapanpun teman-teman dan Bapak dan Ibu dosen melihatnya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok 3 ini akan membahas tentang implementasi kebijakan publik. Tetapi saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Fathia Rizky, Fazila Ramadhani, Marcella Agita, dan Ferlita Alvia. Boleh di next. Hari ini kita akan membahas tentang definisi kebijakan publik, teori dan jenis kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, serta analisis studi kasus yang telah kami kerjakan. Boleh di next. Pertama, ada definisi kebijakan publik. Menurut Wall, sebagaimana dikutip dari Tangki Lisan tahun 2003, menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Istilah kebijakan publik sendiri ini memiliki keterkaitan erat dengan administrasi pemerintahan, mengingat secara umum tertulis dan tercantum dalam bentuk peraturan-peraturan yang harus ditaati sebagai modal utama pemerintah dalam menata masyarakat, termasuk berbagai macam aspek kehidupan, sekaligus menjadi kekuatan pemerintah lewat kewenangan hukum dalam mengatur masyarakat. Studi kebijakan publik juga mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik, penelitian dalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik yang direncanakan maupun dampak yang tidak diharapkan. Pada kehidupan sehari-hari, proses pengimplementasian ini sering terjadi dan sering kita temui di media massa. Untuk itu, selanjutnya sebelum kita masuk ke inti, akan ada rekan saya yang akan menjelaskan tentang teori dan jenis kebijakan publik itu seperti apa. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada teori dan jenis kebijakan publik. Menurut Thrift and Russell, mereka berdua mendefinisikan kebijakan publik sesederhana is whatever government decides to do or not to do. Yang berarti apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Namun demikian, persoalan kebijakan publik ini ada pada hakikat kebijakan itu sendiri. Yang kedua ada teori menurut Dan ini berpendapat bahwa pengertian kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau penjabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Untuk jenis kebijakan publik, ada menurut Nugroho, ia memberikan 3 jenis kebijakan publik, yaitu yang pertama kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum dan menyelubungi skala kepentingan yang masif seperti bagi seluruh penduduk suatu negara. Yang kedua ada kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan seperti kebijakan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Yang ketiga ada kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya, saya akan membahas soal implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabitier dalam Wahab. Arti implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan di dalamnya.
Keputusan tersebut pun mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi di dalamnya. Sedangkan menurut teori dari Van Meter dan Van Horn dalam buku yang berjudul Agustino tahun 2006 mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau bahkan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Nah, setelahnya adapun implementasi kebijakan menyangkut 3 hal besar, yaitu yang pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang terakhir yaitu meliputi adanya hasil kegiatan. Next. Selanjutnya ada menurut M. Irfan Islami tahun 2003 menjelaskan bahwa beberapa kebijakan implementasi kebijakan publik ini bersifat self-executing. Artinya ialah dirumuskan kebijakan itu sekaligus kebijakan implementasinya. Contohnya adalah yang pertama, kebijakan suatu negara yang mengakui secara formal kemerdekaan negara baru. Dan yang kedua, merupakan pergantian atau perubahan lambang negara, lagu negara, atau bahkan bendera negara. Selanjutnya, contoh yang konkret dari implementasi kebijakan itu ada kebijakan publik dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kebijakan publik dalam bentuk produk hukum lain, yang ketiga yaitu kebijakan dalam program pemerintah seperti operasi pasar ketika terdapat salah satu harga pokok yang tinggi. Nah, disinilah peran kebijakan implementasi publik berjalan. Yang kedua yaitu program pemerintah Raskin atau beras untuk rakyat miskin merupakan salah satu kebijakan publik yang dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin terhadap beras. Yang ketiga yang terakhir yaitu kredit perumahan rakyat atau biasa yang kita sebut dengan KPR merupakan sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah dengan alasan banyaknya warga negara yang belum memiliki rumah sendiri. Konsepnya ialah rakyat mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga mereka bisa membayar uang panjar yang lebih murah serta cicilan yang lebih ringan. Next. Baik, di sini kami mengambil analisis studi kasus mengenai pengurangan tunjangan, yang mana Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturannya untuk menjawab sekaligus mempersiapkan menghadapi tantangan di masa depan agar perekonomian Indonesia lebih tangguh. Salah satu klaster yang dibahas dalam UU Cipta Kerja adalah terkait ketenaga kerjaan, di mana juga mengatur bentuk hubungan kerja, PKWT, dan alih daya. Regulasi yang mengatur hak, manfaat, dan perlindungan pekerja lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Studi mendalam diperlukan untuk mengkaji apakah regulasi tersebut dapat menjamin 3 aspek pekerja, yaitu kelangsungan pekerjaan, kelangsungan mendapat upah, dan kelangsungan menjamin jaminan sosial. Pemerintah akan merombak skema pemberian pangkat, gaji, dan tunjangan pegawai negeri sipil, PLT Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN. Paryo mengatakan untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas perombakan akan dilakukan dengan memangkas jumlah komponen yang selama ini terlalu banyak. Sehingga dengan pemangkasan ini, nantinya penghasilan PNS yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen akan dipangkas menjadi tinggal gaji dan tunjangan saja. Selain itu, dengan perombakan, Paryono mengatakan nantinya formulasi gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Paryono menuturkan implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Mulanya, sistem pengajian akan dilakukan berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi berbasis harga jabatan. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga pada tiap daerah. Sehingga perubahan sistem penggajian ini yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi sistem berbasis pada harga jabatan didasarkan pada nilai jabatan.
Oke, selanjutnya. Hal ini pemangkasan tunjangan PNS sudah dilakukan atau diimplementasikan saat pandemi COVID-19. Dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang stabil sehingga dana tersebut direalokasikan kepada kasus penanganan COVID-19 dengan memberikan tunjangan yang lebih kepada para tenaga kesehatan dan juga penyaluran dana kepada instansi terkait yang menangani COVID-19. Untuk pengimplementasian dari kebijakan pemangkasan tunjangan sendiri, menurut kami sudah tepat. Dikarenakan melihat keadaan Indonesia yang darurat peralatan kesehatan dan sedikitnya SDM nakes, dengan melakukan realokasi dana dari tunjangan tersebut dan mengalihkan dana itu kepada penanganan COVID diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversial, yang mana beberapa PNS menganggap tunjangan tersebut merupakan suatu haknya, apalagi dengan adanya besaran jumlah yang sama pada tiap tahunnya yang didapatkan oleh PNS tersebut, itu tentunya berdampak pada biaya hidup mereka, yang juga pastinya akan naik, sehingga dengan pengurangan dari tunjangan tersebut berdampak pada banyaknya tanggungan yang perlu dibayarkan. Jadi menurut kami sendiri, dengan adanya pengurangan tunjangan tersebut dan direalokasikan pada penggunaan dana-dana lainnya itu sudah cukup. Mungkin ketika setelah pandemi COVID ini selesai, bantuan dana tersebut tuh bisa direalokasikan pada bantuan-bantuan yang lain, mungkin pada BLT. Tapi meskipun direalokasikan pada BLT, pemerintah ini juga perlu adanya pengawasan, karena bisa jadi BLT ini bisa salah sasaran atau disalahgunakan. Jadinya pada masyarakat-masyarakat yang harusnya lebih berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut itu malah tidak mendapatkan bantuan tersebut. Dan juga masyarakat yang mungkin sebenarnya mereka bisa dibilang cukup mampu malah mendapatkan bantuan tersebut. Jadi perlu ada pengawasan yang lebih ketat dan juga perlu adanya pengawasan antar dari struktur-struktur organisasi dalam suatu instansi yang mengurusi dalam penyaluran dana tersebut. Mungkin selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum menutup, bisa kita tarik kesimpulan pada kehidupan sehari-hari, proses pengimplementasian suatu kebijakan publik bukanlah suatu hal yang mudah sebagaimana teori yang dijabarkan pada awalnya. Karena dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan, pemerintah harus dan perlu memiliki ketegasan kepada kelompok sasaran kebijakan tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, dan terima kasih.